pembelajaran kita di topik A kali ini anak-anak. Yang pertama, anak-anak dapat mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, baik tokoh maupun periode seksinya. Yang kedua, anak-anak mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita di topik A kali ini. Yuk kita mulai di bagian topik A. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan esensial yang wajib kalian jawab. Untuk itu yuk kakak akan bantu menjawabnya ya. Kita mulai dari pertanyaan yang nomor 1. Apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke wilayah Indonesia? Nah, jawabannya, bangsa Eropa melakukan pelayaran menggunakan kapal sampai ke Kepulauan Nusantara untuk melakukan perdagangan dan mencari rempah-rempah, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, anak-anak, bangsa Portugis dan Spanyol selain tujuan berdagang juga memiliki 3 tujuan utama yang dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel. Nomor 2, bagaimana cara bangsa-bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Nah, jawabannya dengan cara melakukan monopoli perdagangan, bahkan sampai melakukan penjajahan wilayah Indonesia untuk dijadikan wilayah kekuasaannya. Nomor 3, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bangsa-bangsa asing? Nah, jawabannya, pemerintah Belanda melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat, seperti 1/5 tanah rakyat ditanami tanaman yang diwajibkan. Gagal panen harus ditanggung petani. Nah, bagi yang tidak punya lahan pertanian harus bekerja lebih dari 65 hari. Hal tersebut tentu saja membuat bangsa Indonesia menderita, Nana. Nah, Nana, perhatikan percakapan teman kita ya. Wah, kapal itu kira-kira mengangkut apa ya? Nah, kata pamanku itu mengangkut barang-barang. Nah, anak semua, pernahkah kalian melihat warga negara asing berada di sekitar tempat tinggal kalian? Berkebangsaan apakah mereka? Nah, anak-anak, umumnya bangsa asing digunakan untuk menggambarkan masyarakat selain penduduk asli Indonesia. Berdasarkan cerita sejarah negara kita, bangsa-bangsa asing sudah bertandangan ke Indonesia sekitar abad ke-16 Masehi. Nah, pada mulanya hanya 1 atau 2, namun kemudian mereka berbondong-bondong datang ke daerah kita. Bahkan saat ini warga negara asing sering kita temui di tempat wisata atau di tempat umum lainnya. Yuk kita pelajari cerita sejarah bangsa Indonesia ya anak-anak. Nah, anak-anak semua, sejak zaman kuno, pelayaran dan perdagangan dari barat dan negeri Cina memerlukan pelabuhan sebagai tempat singgah, mengambil bekal, dan menumpuk barang. Nah, daerah Malaka merupakan daerah di Nusantara yang berkembang menjadi pusat perdagangan pada abad ke-16. Bahkan, Malaka menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia. Di Malaka terjadi pertemuan pedagang yang berasal dari tanah Arab, Parsi, Gujarat, dan pedagang lokal dari Sumatera, Jawa, Maluku, dan kepulauan kecil di Nusantara. Nah, anak-anak, pedagang dari Nusantara terkenal dengan barang dagangannya yang berupa rempah-rempah dan hasil bumi lainnya, di mana barang tersebut sangat dibutuhkan bangsa asing yang memiliki banyak kegunaan. Nah, rempah-rempah dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, bahkan obat-obatan. Faktor yang membuat Malaka menjadi daerah perdagangan yang terkenal salah satunya karena lintasan jalur laut daerah Nusantara sangat bergantung angin yang menentukan arah jalur navigasi. Sedangkan di Indonesia anak-anak memiliki siklus di Australia yang menimbulkan musim barat dan musim timur. Hal itulah yang membuat Malaka menjadi titik tengah pertemuan antar pedagang dari Nusantara dan pedagang dari barat. Nah, inilah contoh rempah-rempah ya anak-anak. Perhatikan, bisa lihat di gambar ini. Nah, bangsa-bangsa asing yaitu Eropa mengetahui bahwa Malaka menjadi pusat perdagangan di Asia. Nah, mereka banyak yang berdatangan dan berdagang serta mulai melakukan penjelajahan ke pulau-pulau di Nusantara untuk mencari rempah-rempah dari daerah langsung. Nah, anak-anak, beberapa hasil rempah-rempah yang terkenal dari wilayah Indonesia yang dibutuhkan bangsa asing diantaranya ada vanili, lada, dan cengkeh. Nah, bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara pada mulanya bersikap baik.
untuk mengambil simpati dari rakyat. Namun anak-anak, pada akhirnya mereka melakukan penindasan dan kekerasan untuk keuntungan mereka sendiri, yakni dengan melakukan namanya monopoli perdagangan. Selain menjadikan daerah di Nusantara sebagai lumbung padi, Nusantara juga dijadikan daerah kekuasaan mereka juga untuk direbut baik kerajaan yang ada di Nusantara maupun bangsa Eropa lainnya, anak-anak. Oleh karena itu, demi menjaga daerah kekuasaannya di Nusantara, mereka juga melakukan peperangan satu sama lain. Nah, anak semua, di bagian Mari Mencari Tahu ini, kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Perhatikanlah kisah berikut mengenai kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara, anak-anak. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis. Berdasarkan cerita sejarah Indonesia, terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra. Pelayaran pertama dilakukan oleh Portugis yang berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah, anak-anak. Nah, awalnya bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Namun, Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka. Sekarang ini wilayah Malaysia ya, Nana. Dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selanjutnya, Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah, sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasainya hampir 1 abad lamanya, anak-anak. Kemudian yang kedua, yaitu kedatangan bangsa Spanyol. Nah, anak-anak, bangsa Eropa yang menyusul Portugis yaitu bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur yaitu hampir sama dengan bangsa sebelumnya. Tidak hanya melakukan perdagangan rempah-rempah, tetapi bangsa Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel pada daerah yang dikunjunginya. Nah, bangsa Spanyol datang ke wilayah timur di Indonesia, yaitu wilayah timur adalah daerah Tidore, Maluku. Nah, pada saat kedatangan bangsa Spanyol tersebut di Maluku, sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate, anak-anak. Nah, di sini ada gold, glory, dan gospel. Gold ini artinya memburu kekayaan, mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Glory, memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Sedangkan tujuan gospel adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Nah, anak-anak, kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Portugis dan kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Spanyol. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, rakyat Ternate dan Tidore menyadari bahwa sebenarnya mereka dirugikan dengan kedatangan bangsa-bangsa asing, yaitu dari Portugis dan Spanyol. Sehingga mereka melakukan perlawanan dan berusaha mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Selanjutnya yaitu kedatangan bangsa Belanda. Nah, anak-anak, bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Kemudian Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya, yakni daerah timur Indonesia yang terkenal dengan penghasil rempah-rempahnya. Pada awalnya, bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa sebelumnya, yaitu berdagang. Namun, seiring berjalannya waktu, bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten, sehingga terjadi perlawanan dari rakyat Banten. Nah, anak-anak, selanjutnya bangsa Eropa yang melakukan pelayaran ke Indonesia yaitu Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga mereka berusaha mendapatkan dari daerah penghasil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, awalnya semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah.
Namun, seiring perjalanan waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Nah, di bagian lakukan bersama ini, kalian akan lakukan bersama. Kita ke bagian mari refleksikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Yuk, kakak akan bantu ya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari cerita kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara? Nah, ini bervariasi ya antara anak satu dan yang satunya. Di sini kakak mencontohkan, yaitu informasi tentang tujuan kedatangan, nama bangsa, nama kapal, dan tahun kedatangan. Nomor 2, menurut kalian, apa kelebihan yang dimiliki negara Indonesia? Kelebihannya yaitu memiliki kekayaan alam seperti rempah-rempah, dan memiliki banyak kerajaan sehingga banyak cerita sejarah. Yang ketiga, apa saja sumber daya alam Indonesia yang menjadi incaran bangsa Eropa? Yaitu ada rempah-rempah, yaitu ada pala, lada, cengkeh, kayu manis. Nomor 4, sebagai negara penghasil rempah-rempah, menurut kalian apa potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia? Yaitu pengolahan dan pemasaran yang bagus. Kemudian yang nomor 5, apakah tempat tinggal kalian termasuk daerah yang pernah didatangi bangsa-bangsa Eropa dan mengapa? Nah, di sini kakak mencontohkan, misalnya, jika anak-anak tinggal di daerah NTT atau Nusa Tenggara Timur, jawabannya pasti iya. Karena NTT salah satu daerah penghasil cendana yang banyak dibutuhkan bangsa Eropa atau bangsa Barat dan pernah didatangi bangsa Portugis dan Spanyol. Bukti beberapa warisan budaya yang masih dilakukan warga NTT seperti pesta dan dansa yang menjadi ciri khas bangsa Eropa yang masih dilakukan sampai saat ini. Nomor 6, apa yang perlu bangsa Indonesia lakukan di masa sekarang agar penjajahan tidak terulang lagi? Nah, yaitu menjaga kedaulatan negara dan tidak membiarkan bangsa asing melakukan penjarahan serta penindasan pada bangsa Indonesia. Nah, inilah yang bisa dilakukan anak-anak. Nah, sekarang yuk kita belajar lebih lanjut. Kekuasaan Belanda di Indonesia. Anak-anak semua, wilayah Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga menarik bangsa-bangsa Eropa untuk datang dan melakukan perdagangan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah Nusantara. Akan tetapi anak-anak, hal tersebut juga menimbulkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan bangsa Eropa selain berdagang juga memiliki tujuan lain. Salah satunya yaitu untuk menguasai wilayah penghasil rempah-rempah tersebut. Nah, bangsa yang menguasai wilayah Indonesia paling lama yaitu bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan penjajahan selama hampir 350 tahun. Berikut keberhasilan bangsa Belanda anak-anak. Yang pertama adalah pembentukan VOC. Kak, apa sih VOC itu? Nah, anak-anak, VOC dibentuk pada tahun 1602 yang merupakan perusahaan dagang Hindia Timur dan berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Meskipun perusahaan dagang, namun VOC memiliki beberapa keistimewaan istimewa, yaitu yang pertama, melakukan penebangan tanaman rempah-rempah milik rakyat dan memberikan hukuman pada rakyat Indonesia apabila melanggar aturan monopoli tersebut. Yang kedua, VOC dapat mengeluarkan mata uang sendiri. Yang ketiga, membentuk dan memiliki angkatan perang sendiri. Yang kedua, anak-anak, ada tanam paksa. Nah, setelah VOC dibubarkan, terjadi perlawanan dari rakyat Indonesia. Salah satunya yaitu Perang Jawa yang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun. Perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini menyebabkan pemerintah Belanda mengalami kerugian besar. Untuk menutupi kerugian tersebut, Belanda mengeluarkan aturan yang diberi nama Kulturstelsel atau tanam paksa. Pemerintah Belanda melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat seperti 1/5 tanah rakyat ditanami tanaman yang diwajibkan. Gagal panen harus ditanggung petani dan bagi yang tidak punya lahan pertanian harus bekerja lebih dari 65 hari. Hal tersebut tentu saja menjadikan rakyat Indonesia semakin menderita, anak-anak. Wah, anak-anak bisa membayangkan ya bagaimana menderitanya rakyat Indonesia pada zaman dahulu. Yang ketiga, ada politik etis atau politik balas budi. Politik etis timbul atas pemikiran sebagian masyarakat Belanda
yang menganggap bahwa Belanda telah berhutang budi pada rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Belanda perlu memberikan peningkatan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Politik etis digagas oleh Konrad Theodor van Deventer, dan politik ini dijalankan pada tahun 1890 dengan melakukan yang pertama, memberikan pendidikan pada rakyat pribumi, membuat irigasi dan transmigrasi atau perpindahan penduduk. Nah, apa yang sudah aku pelajari di topik A kali ini anak-anak? Yang pertama, daerah timur Indonesia yaitu Maluku dan sekitarnya merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Yang kedua, bangsa Eropa yang melakukan pelayaran menggunakan kapal sampai ke Kepulauan Nusantara untuk melakukan perdagangan dan mencari rempah-rempah, yaitu ada negara Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Yang ketiga, bangsa Portugis dan Spanyol selain tujuan berdagang juga memiliki 3 tujuan utama, yaitu ada istilah goal, glory, dan gospel. Yang keempat, kekejaman yang dilakukan bangsa Eropa dalam berdagang yaitu melakukan monopoli perdagangan, bahkan sampai melakukan penjajahan wilayah Indonesia untuk dijadikan wilayah kekuasaannya. Nah, anak-anak, inilah yang sudah kita pelajari di bab 2 topik A kali ini.